Traders, kembali lagi bersama saya AKP Daily dan Weekly Swing Trader. Jadi eh, saya mau membahas tentang tools yang saya pakai dan saya buat sendiri, yaitu kalkulator simple, cuman pakai spreadsheet. Eh, jadi saya pakai broker OctaFX. Jadi saya membuat ini sendiri karena ya saya sudah compare, sudah riset, dan saya hitung sendiri. Jadi saya sudah nyaman dengan perhitungan saya sendiri dengan seperti ini, karena saya sempat menghitung di broker lain, memang setiap value atau setiap perhitungan antar broker itu ada selisih. Nah, jadi ini saya menjelaskan bagaimana saya mengatur resiko saya, manajemen saya seperti apa. Jadi mungkin bisa kalian praktekkan di broker lain, tapi ini saya membahas khusus untuk account yang di OctaFX. Jadi sederhananya rumusnya itu simple, cuman untuk menemukan lot size itu resiko dibagi stop loss pip dan dibagi pip value. Jadi di sini ada tools kalkulatornya. Di sini ada metode saya bagaimana saya mengatur resiko persentase saya, dan di sini ada tabel pip value. Jadi kita langsung praktek saja. Jadi saya ambil contoh di USD CAD. Anggap saja kita mau entry nih di USD CAD ya. Anggap saja kita mau entry. Jadi jika kita entry di harga sekarang, harga sekarang kan ada di sini. Nah, pastikan kita entry itu tidak cari profitnya dulu berapa, kita mau profit berapa sih, bukan, tapi kita harus menghitung resikonya dulu. Supaya apa? Supaya account kita itu nggak MC. Oke, jadi hitung aja dulu. Oke, misal saya entry di sini, stop loss di mana sih? Di swing low sini. Oke, jadi saya pakai ini aja deh. Jadi kalau kita entry di sini, kita stop loss di sini. Oke. Nah, dihitung dari sini sampai sini itu ada 80 pip. Oke. Dari saya harga entry di stop loss, jadi ini misal saya order buy, stop lossnya 80 pips. Oke. Nah, misalkan account kita itu $5.000. Oke, $5.000 berarti 1% dari $5.000 berapa? Cuman 50. Oke, 50. Jadi kita hanya meresikokan 1% dari account kita. Account kita misal $5.000, berarti kita hanya meresikokan $50. Lalu tadi stop lossnya berapa pip? 80 pip. Lalu kita cari USD CAD, itu pip value-nya berapa? 7,5. Jadi kita menemukan angka 0,08. Oke, jadi kita entry 0,08 saja, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, itu jika kita loss, berarti kita minus 1% dari total account kita. Kalau kita profit, saya minimal target 1/3. Jadi kalau kita minus 1%, kita akan profit 3%. Nah, jika kita loss di setup itu, maka setup selanjutnya kita akan meresikokan sebanyak 2%. Jadi ini ada sedikit unsur martingale, tapi saya bukan tipe martingale yang diberondong banyak dalam satu setup itu, enggak. Saya akan mencari setup yang lainnya. Contoh, oke, misal setup tadi saya pertama kali yang meresikokan 1% itu loss. Oke, jadi harga ditarik di sini dan saya hit stop loss. Oke, jadi saya tidak buy, tidak. Oke, saya akan mencari setup yang lain, bisa di pair yang sama atau di pair yang berbeda. Anggap saja kita contohnya kita mencari pair yang berbeda. Oke, misal di euro out. Nah, misal kita setup buy lagi di euro out. Jadi kita
buy di sini dan stop loss di sini. Oke. Nah, dan profit, dan misalnya profit, oke, 1:3 sesuai tabel yang sudah saya buat, maka kita akan mendapatkan 5%. Oke. Jadi metodenya seperti itu. Ini berlaku berkelipatan dengan tabel yang di bawahnya lagi nih. Bisa risk 3%, bisa 4%, bisa 5%. Dan misal pun kita dalam metode manajemen ini kita loss semua dalam 5 kali berturut-turut, maksimal drawdown kita hanya 15%, dan itu tidak akan MC. Aman. Oke, itulah fungsinya mengapa kita harus menerapkan money management yang cukup ketat. Dan ini kesalahan yang sering dilakukan oleh para trader amatir, yaitu sok tahu dan terlalu egois, terlalu keras kepala. Realitanya adalah di market itu yang pertama tidak ada yang tahu, dan apapun bisa terjadi. Jadi analisa teknikal fundamental itu hanya bersifat ilmu probabilitas. Namanya probabilitas, tidak ada yang 100%, tidak ada yang pasti profit. Pasti ada kemungkinan untuk loss. Nah, fungsinya mengapa kita harus menghitung resiko kita, supaya kita tidak loss terlalu banyak, kita nggak MC. Jadi selama kita masih punya saldo, kita masih bisa trading lagi. Kalau kita MC, kita nggak bisa trading lagi. Jadi tidak ada yang tahu adalah orang-orang amatir, trader amatir itu banyak yang sok tahu gitu loh. Ini Pak, ini naik, ini nggak akan bisa turun gini-gini. Itu berarti kalian tidak mengikuti market, tidak melihat market secara objektif, tapi kalian berpegang teguh egois dengan diri kalian sendiri. Oke. Yang kedua, apapun itu bisa terjadi. Oil waktu awal crash COVID itu harganya sampai minus 2 atau minus 4 dolar. Jadi anggapannya kalian beli oil, misal buy nih, kalian buy oil, itu kalian malah dibayar. Karena pada saat itu tempat produksinya, kilang minyaknya itu tidak bisa menampung minyak lagi. Jadi memang harus mengoper minyak itu keluar. Terus apa? Emas, oil gold misalnya tidak bisa menjadi nol. Bisa-bisa aja emas bisa jadi nol harganya, Bitcoin bisa jadi nol harganya. Jadi intinya adalah di market itu tidak ada yang tahu dan apapun bisa terjadi. Jadi jika ada orang yang mengecap dirinya sebagai trader tapi dia tidak bisa memanage resikonya, berarti dia adalah penjudi, bukan trader. Oke, jadi sekian video dari saya. Yang mau spreadsheet ini bisa saya kasih, tapi kalian harus buka account di OctaFX dan Active Trading dengan bimbingan saya. Oke, saya tidak akan melepas kalian begitu saja trading sendiri lalu MC dan menyalah-nyalahkan saya. Oke, jadi kalian bisa komen atau menghubungi saya pribadi via email. Ini sudah saya cantumkan. Jadi begitu, semoga membantu dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.